Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, terima kasih telah mampir di channel Cerita Nashwa. Kamu akan dibawa menyusuri kisah-kisah seru, misterius, dan penuh makna. Kalau kamu suka cerita yang bikin penasaran dan hati bergetar, jangan lupa klik tombol subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Hujan turun deras malam itu, seolah langit ikut menangis. Aku masih ingat jelas wajah Pak Darto yang pucat pasi, berdiri di teras rumahku sambil gemetaran, meski tubuhnya basah kuyup. Matanya merah, napasnya tersengal, dan ia terus berbisik, "Saya harus pergi. Kalau tidak, dia yang akan datang menjemput." Malam ini, aku yang mendengarnya hanya diam, karena sejak pengakuannya 2 hari lalu, suasana di lingkungan kami memang berubah aneh. Listrik sering padam hanya di rumahnya, bau amis menyebar sampai ke gang depan, dan suara-suara seperti sisik melata terdengar dari plafon, bukan hanya di rumah Pak Darto, tapi juga rama-rama tetangga terdekat. "Aku sudah minta ampun," katanya sambil terisak. "Sudah aku bakar semua barang pesugihan itu. Sudah aku bongkar makam di belakang rumah." Tapi dia marah. Dia bilang tubuhku sekarang miliknya, dan dia akan ambil dengan cara apapun. Aku ingin menyuruhnya masuk dan menginap di rumahku malam. Tapi sebelum sempat kubuka pintu sepenuhnya, dia sudah berlari ke mobil putihnya, menyalakan mesin, dan melaju ke arah utara. Tak ada yang tahu pasti kemana tujuannya. Yang kami tahu hanya satu. 1 jam kemudian, ada berita dari warga RT sebelah. Sebuah mobil putih tertabrak kereta di perlintasan Jalan Kasuari. Mobil itu terbelah 2. Tapi yang lebih menyeramkan, saksi mata mengatakan palang kereta belum turun. Tidak ada bunyi sirine, dan pengemudi seperti tidak sadar ada rel di depannya. Beberapa orang melihat sosok perempuan berbaju hijau berdiri di rel, melambi CR. Mobil itu tepat sebelum kereta melintas. Kami mendatangi lokasi. Polisi berkata tubuh pengemudi tidak ditemukan. Tapi saat mengangkat bangkai mobil dari rel, seorang petugas tergelincir karena sesuatu yang licin di bawah kursi sopir, sesuatu yang berlendir dan berbau amis di lantainya. Hanya ada gumpalan sisik berkilau dan sehelai rambut panjang hijau, seperti ekor ular. Aku tinggal di gang kecil di daerah pinggiran, tempat orang-orang hidup apa adanya. Di sini, kalau ada tetangga yang beli kulkas baru saja bisa jadi bahan obrolan 3 hari. Apalagi kalau sampai tiba-tiba beli mobil itu sudah luar biasa. Dan itulah yang terjadi pada Pak Darto. Beberapa bulan lalu, ia pindah ke rumah kontrakan paling ujung gang. Rumah tua dengan cat terkelupas, pagar setengah roboh, dan sumur bocor yang airnya bau besi. Awalnya, kami kira dia hanya numpang tinggal sebentar, mungkin sambil cari kerja. Soalnya penampilannya lusuh, jalan pun sering nyeret sandal dan korjennya, cuma duduk di depan warung kopi seharian. Tapi semua berubah cepat. Dalam waktu tidak sampai 2 bulan, rumah kontrakan itu direnovasi. Cat baru, pagar besi dipasang, kaca jendela diganti dengan yang berlapis stiker motif ukiran. Lalu suatu pagi, kami semua tercengang ketika sebuah mobil Avanza putih berhenti di depan rumahnya. Platnya masih baru, dan yang keluar dari mobil itu adalah Pak Darto, memakai kemeja batik dan jam tangan mengilap. Aku yang melihat langsung dari warung seberang, cuma bisa bengong. Sejak kapan orang ini punya kerjaan? Orang-orang mulai bertanya. Katanya dia dapat proyek besar. Ada pula yang bilang dia menang judi online, tapi tak ada yang bisa memastikan. Ia tetap jarang ngobrol, paling hanya angguk-angguk kalau lewat. Tapi malam-malam, rumahnya sering ramai. Bukan ramai oleh orang, tapi suara. Kadang ada suara seperti orang tertawa pelan. Kadang suara langkah sepatu tumit tinggi yang mondar-mondir dari ruang tamu ke belakang. Padahal dia tinggal sendirian. Aku pernah tanya ke Bu Eni, tetangga sebelah rumahnya, apa dia pernah lihat siapa saja yang sering datang. Tapi Bu Eni malah bilang, saya nggak pernah lihat ada tamu, tapi jendelanya sering terbuka sendiri. Don Bo Melati kuat sekali setiap malam Jumat. Awalnya aku mengira itu cuma perasaan Bu Eni saja, tapi suatu malam
Aku lewat depan rumah Pak Darto sepulang dari musala, dan aku mencium bau wangi yang sama bau melati, yang aneh, dingin, dan menusuk dari jendela kamarnya yang hanya ditutup tirai tipis. Aku sempat melihat bayangan perempuan berdiri, punggungnya membelakangi jendela, rambutnya panjang menjuntai, dan dia tidak bergerak sedikit pun esok paginya. Aku yakin benar Pak Darto tinggal sendiri. Tapi siapa yang kulihat semalam? Itu pertama kali aku merasa rumah itu menyimpan sesuatu yang tidak biasa. Dan Pak Darto tetangga, baru kami yang mendadak kaya sejak hari itu. Tak pernah lagi kulihat dengan wajah tenang. Awalnya kami pikir, mungkin Pak Darto memang sedang beruntung. Mungkin usahanya memang laris, atau ada rezeki tak terduga. Tapi semakin hari yang terjadi di rumah itu justru semakin membuat bulu kuduk berdiri. Rumah kontrakan Pak Darto jadi seperti hidup sendiri. Siang hari biasa saja, tapi mulai maghrib ada hawa berbeda yang keluar dari situ. Kalau lewat depan pagarnya, terasa semacam tekanan dingin di dada. Tak jelas kenapa, tapi banyak warga memilih memutar arah bila tak terpaksa harus melewati rumah itu malam-malam. Yang paling membuat resah adalah suara-suara yang muncul setiap tengah malam. Bukan suara gaduh biasa, tapi suara tumit sepatu wanita, tok-tok, berjalan pelan dari depan ke belakang rumah lalu berhenti, lalu berjalan lagi. Kadang diselingi suara tawa kecil, lirih, seperti perempuan yang sedang menggoda Bu Eni yang rumahnya hanya dipisah dinding tipis. Sampai pernah menggedor pintu kamar anaknya karena mengira anaknya menyetel video dari HP, tapi anaknya sedang tidur. Suara itu datang dari dinding sebelah. Puncaknya, suatu malam sekitar pukul 1, aku sendiri yang mendengar suara piring pecah dan tangisan dari dalam rumah Pak Darto. Aku hampir mengetuk pintu untuk membantu, tapi tak jadi. Karena saat itu, aku mendengar suara lain, suara yang mendesis pelan, seperti suara ular menarik napas dalam-dalam. Besok paginya, Pak Darto duduk di warung depan rumah. Wajahnya lusuh, matanya merah. Tapi saat kami tanya, dia hanya tertawa pelan dan berkata, "Ah, biasa, tikus besar di plafon. Kadang suka bikin heboh. Tikus apa yang mendesis dan bisa pakai sepatu tumit?" Dan suara-suara itu makin jelas dari Hariki. Beberapa tetangga yang rumahnya dekat mulai pasang ayat-ayat di depan pintu. Bahkan Pak RT sempat menyuruh Pak Darto membersihkan rumah dengan orang pintar. Tapi ia menolak. "Rumah saya bersih, Pak," katanya tenang. "Saya sudah rawat tempat ini seperti istri saya sendiri." Kalimat itu membuat kami semua saling pandang. Karena setahu kami, Pak Darto belum menikah lagi. Tapi lalu siapa yang kadang malam-malam terlihat menutup tirai dari dalam? Dan siapa yang langkah kakinya terdengar seperti tumit sepatu tinggi, berjalan perlahan seolah-olah sedang menyusuri lorong rumah untuk memastikan semua jendela terkunci? Malam demi malam, suara itu tidak pernah absen, selalu datang pada waktu yang sama, selalu diakhiri dengan desisan panjang dan bau melati yang seolah menempel di pakaian siapa pun yang melewati depan rumahnya. Aku mulai mencatat setiap kejadian, karena dalam hatiku, aku tahu apapun yang ada di rumah itu bukan lagi urusan dunia semata. Malam itu sunyi, bahkan jangkrik pun seperti enggan bersuara. Aku baru saja hendak mematikan lampu ruang tamu ketika terdengar ketukan pelan di pintu depan. Kukira anakku yang lupa bawa kunci, tapi saat kubuka, yang berdiri di sana malah Pak Darto. Ia tampak sangat berbeda. Kemejanya kusut, wajahnya pucat seperti orang sakit parah, dan tangannya gemetar. Matanya seperti orang yang belum tidur semalaman. Nafasnya pendek, seperti habis lari jauh. "Saya harus cerita," bisiknya. Sebelum saya gila, aku membukakan pintu dan mempersilakannya duduk. Ia langsung menenggak segelas air yang kuberikan, lalu menunduk lama, seolah berat sekali untuk membuka mulut. "Pak," aku mencoba pelan. "Ada apa sebenarnya?" Dan dari sanalah semua dimulai. Pengakuan yang sampai hari ini masih membuatku sulit tidur. "Saya bukan orang baik, Pak," katanya tanpa menatapku. "Saya pemalas. Saya tak punya pekerjaan. Hidup saya hancur. Istri saya kabur. Mertua saya usir. Saya tinggal sebatang kara waktu itu.
Ia menarik napas panjang. Saya sudah coba kerja ini itu, tapi otak saya tumpul. Saya cuma bisa duduk bengong dan ngeluh. Sampai suatu malam, saya duduk di belakang pasar dan ada seorang lelaki tua mendekati saya. Bajunya aneh, mukanya entah kenapa saya lupa seperti apa, tapi dia bilang kalau saya mau kaya, dia bisa tunjukkan jalannya. Aku menelan ludah. Malam semakin dingin. Saya ikuti kata dia. Diseru, cari taman tua di balik kebun bambu. Katanya, jam 2 malam, saya harus duduk di tepi kolam dan memanggil nama tertentu. Saya lakukan. Saya pikir cuman halusinasi. Ia terdiam, matanya berkaca-kaca, tapi dia datang. Siapa? Perempuan, bukan manusia. Cantik, bajunya hijau tua, matanya kayak mata ular, suaranya mendayu, tapi dingin. I belong there, putri dari keturunan ratu ular laut. Dia bisa jadikan saya kaya, tapi ada syaratnya. Ia menggenggam tangannya kuat. Saya cuma harus bersumpah setia, dan setiap 9 bulan, kasih teman untuknya, pendamping, terserah siapa, asal bukan saudara sendiri. Aku bergidik. Saya pikir itu cuma mimpi. Tapi begitu saya pulang, besoknya uang datang dari mana-mana. Lelang online yang saya ikuti menang. Warisan lama tiba-tiba cair. Lalu datang kontrak dari bisnis yang bahkan saya tak pernah daftar. Semua seperti terlalu mudah. Ia menatapku. Kali ini tajam. Tapi bayarnya, Pak. Bayarnya. Suaranya bergetar. Dia tidur di kamar saya. Setiap malam Jumat, saya tak bisa lari. Badan saya kaku. Saya bisa dengar dia mendesis, kadang menyanyi. Dan tiap pagi, tubuh saya lengket. Ada sisik di dada saya yang hilang pelen-pelen waktu saya mandi. Aku hanya bisa diam. Tak tahu harus berkata apa. Apa yang bisa dikatakan untuk cerita seperti ini? Saya tahu ini gila. Tapi saya takut. Saya nggak tahu harus minta tolong ke siapa. Saya sudah kasih 1 orang supir rental. Sekarang giliran berikutnya datang. Tapi saya nggak mau lagi, Pak. Saya nggak mau. Aku melihat wajahnya. Bukan sekadar ketakutan biasa, tapi seperti seseorang yang sudah menyentuh sesuatu yang tak boleh disentuh manusia. Kalau saya kabur, dia akan cari saya. Kalau saya menolak, dia datang lewat mimpi, lewat bayangan, lewat suara. Saya sudah coba bakar semua barang dari tempat itu, tapi dia tetap datang. Pak Darto berdiri pelan. Kalau saya mati, tolong kuburkan saya jauh dari air. Jangan dekat sungai, jangan dekat sumur, jangan dekat kolam. Aku tak tahu kenapa ia berkata begitu, tapi malam itu, saat ia meninggalkan rumahku, angin bertiup dari arah rumahnya, membawa bau yang aneh, bau amis, dan wangi melati yang bercampur busuk. Sejak malam itu, aku tahu cerita ini akan berakhir buruk, dan itu baru permulaan. Dulu saya bukan siapa-siapa, begitu kata Pak Darto malam itu, sambil menatap kosong ke dinding ruang tamuku. Saya cuma lelaki pengangguran yang numpang hidup dari belas kasihan mertua. Anak saya meninggal waktu masih bayi. Istri saya, dia pergi karena saya nggak berguna. Nadanya datar, tapi ada luka yang dalam di balik suaranya. Ia mengisap napas panjang, lalu melanjutkan, saya nggak pernah punya niat kerja, Keras. Semua usaha yang saya mulai selalu gagal. Saya mudah menyerah. Uang selalu habis sebelum tanggal tua, lalu saya mulai utang sana-sini. Gadai motor, pinjam ke koperasi, sampai ke rentenir. Ia memandang ke arah gelas air di meja, tapi tidak menyentuhnya. Lalu saya mulai tinggal di emperan toko, tidur di warung kosong. Gak ada yang peduli saya hidup atau mati. Saya pernah sempat mau bunuh diri, tapi saya bahkan gak punya cukup niat buat itu. Aku hanya bisa mendengarkan. Satu sisi, aku merasa kasihan, tapi sisi lain, aku mulai melihat sesuatu yang lebih gelap di balik keputusasaannya. Sampai malam itu, lanjutnya lirih. Saya duduk di belakang pasar, sambil ngelamun, nunggu waktu subuh, hujan, rintik-rintik. Lalu ada lelaki tua datang, duduk di sebelah saya. Bajunya kayak kebesaran. Suaranya serak, tapi terdengar aneh, kayak suara orang dari sumur. Aku menggigil sedikit. Pak Darto terus bercerita tanpa melihatku. Dia tahu nama saya, tahu saya baru ditendang dari rumah mertua,
Tahu saya lapar, lalu dia bilang, kalau kamu mau kaya, ada yang bisa bantu, tapi kamu harus berani menyentuh dunia yang tak bisa disentuh semua orang. Pak Darto tersenyum miris. Saya ketawa waktu itu, tapi dia ngasih saya amplop coklat. Di dalamnya cuma ada selembar peta kecil dan nama yang ditulis pakai tinta merah. Nama itu bukan nama manusia. Ia menunduk. Saya jalan kaki malam-malam, nyari tempat di peta itu, dan saya nemu tempatnya benar-benar ada. Di balik kebun bambu, ada jalan kecil yang gak pernah saya lihat sebelumnya. Padahal saya sering lewat situ. Saya ingat betul malam itu, langitnya gak ada bintang. Tapi di ujung jalan itu, ada cahaya kehijauan dari dalam kabut. Pak Darto menoleh ke arahku untuk pertama kalinya. Pak, saya rela apapun saat itu. Apapun, asal saya gak miskin, asal saya bisa tunjukin ke dunia. Saya bukan pecundang. Hening menyelimuti ruang tamu. Hanya suara jam dinding yang berdetak. Pelan, seolah menyusun detik-detik menuju malapetaka. Malam itu aku mengerti satu hal. Orang putus asa bisa jadi lebih berbahaya dari orang jahat. Apalagi jika dia berani mengetuk pintu dunia yang seharusnya tak pernah disentuh manusia. Pak Darto menceritakan malam itu dengan sorot mata kosong, seperti orang yang sedang memutar ulang mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Pasar malam itu bukan pasar biasa, katanya pelan. Bukan pasar dadakan yang digelar hari Sabtu seperti biasanya. Aku gak pernah lihat papan pengumuman, gak ada lampu terang. Tapi entah kenapa malam itu, kakiku seperti ditarik untuk ke sana. I duduk di bangku kayu kecil dekat lapak yang sudah tutup. Katanya, langit mendang, angin kering berembus dari arah utara, dan dari balik gerobak tua yang terbengkalai, muncul seorang lelaki tua. Jalannya lambat, tubuhnya bungkuk, mengenakan jubah panjang kiboboan yang robek di bagian bawah. Tapi anehnya, kakinya gak menyentuh tanah. Katanya, langkahnya pelan, tapi tak menimbulkan suara. Aku gak dengar suara sendalnya. Dia cuma beberapa langkah dariku. Lelaki itu berhenti tepat di depan Pak Darto, lalu tersenyum. Senyum yang menurutnya terlalu lebar untuk wajah setua itu. Namamu Darto, katanya. Pak Darto sempat kaget. Saya belum pernah lihat dia, Pak. Tapi dia tahu nama saya. Tahu di mana saya tinggal. Tahu saya habis diusir dari rumah. Dia bahkan tahu saya nggak makan seharian. Lelaki itu duduk tanpa diminta. Dari balik kantong jubahnya, ia mengeluarkan sehelai kain hitam lusuh yang di dalamnya terbungkus lembaran peta tua, dilipat halus seperti baru dicetak kemarin. Dia bilang, lanjut Pak Darto, menelan ludah, kalau saya bener-bener siap meninggalkan kemiskinan, saya cukup datang ke tempat itu. Tapi harus datang sendiri, tengah malam, dan sebelum berangkat, saya harus menulis nama saya, pakai darah sendiri. Aku menatapnya, merasa ngeri, tapi Pak Darto tetap melanjutkan. Saya bawa pulang peta itu. Saya nggak tahu kenapa saya percaya, tapi saat buka lipatan terakhir, saya mencium bau melati, kencang sekali, seolah kertas itu baru saja dicelupkan ke dalam bunga hidup-hidup. Malam itu juga, katanya, ia menorehkan jari telunjuknya dengan pisau dapur dan menulis namanya di pojok peta yang kosong. Dar, huruf demi huruf, ditulis di atas garis tipis berwarna hijau. Saat darah saya menyentuh kertas itu, peta itu bergetar, Pak, seperti hidup dan muncul garis baru, seperti tinta merambat. Sendiri, garis itu membentuk jalan setapak menuju kebun bambu yang saya kira cuma tanah kosong biasa. Dan malam itu juga, ia pergi, sendirian, tanpa pamit pada siapapun. Aku nggak mikir, aku nggak doa, aku nggak baca ayat, aku cuma jalan, seperti dituntun. Aku merasakan tengkuku dingin, karena kebun bambu yang dimaksud, aku tahu tempatnya, itu hanya 2 gang dari rumahku. Tapi, tanahnya sudah lama dianggap angker. Orang-orang bilang, tak pernah ada yang bisa menanam apapun di sana. Bahkan rumput pun enggan tumbuh. Tapi Pak Darto bersumpah malam itu, kebun bambu itu membuka jalan, dan ujung jalannya adalah dunia lain. Pak Darto bercerita sambil menunduk, seolah takut jika setiap kata yang keluar akan mengundang sesuatu kembali datang. Tapi malam itu, ia sudah tak peduli lagi. Ia hanya ingin mengeluarkan semuanya. Begitu masuk ke kebun bambu, katanya, aku langsung merasa
Waktu berhenti, langit masih gelap, tapi suara malam mendadak hilang. Tak ada angin, tak ada jangkrik, tak ada suara napas sendiri. Yang ada hanya sunyi yang menekan, seperti berada dalam tabung kedap udara. Langkah kakiku terasa berat, tapi jalanku terus ditarik. Di tengah semak-semak itu, terbuka jalan setapak berlumut. Aku tak pernah lihat sebelumnya. Seharusnya di situ cuma lahan kosong, tapi malam itu ada taman. Ia berhenti sejenak, tangannya mengepal. Bukan taman biasa, taman itu seperti hidup. Rumputnya terlalu hijau, pohonnya berdiri seperti pagar. Di tengah-tengahnya ada kolam bundar. Airnya tenang, tapi permukaannya penuh kabut putih yang mengapung diam seperti napas dingin. Kabutnya gak bergerak. Meski tak ada angin, aku diam menunggu. Jantungku berdebar. Dari balik kabut itu terdengar suara perempuan menyanyi. Nadanya pelan, sedih, dan menggema, tapi bukan dari mulut manusia. Lagunya, aku tak kenal bahasanya, tapi kupahami artinya. Lagu tentang kesetiaan, pengkhianatan, dan tumbal yang dibayar dengan tubuh. Pak Darto menutup matanya. Aku ingin lari, tapi kakiku berat. Rasanya seperti ditanam dalam tanah. Dan saat suara itu mendekat, kabut di atas kolam perlahan terbelah. Dari kolam itu, katanya, muncul sesosok perempuan. Wajahnya begitu cantik, seperti ukiran wayang. Matanya panjang, bibirnya merah. Ia mengenakan kebaya hijau gelap yang melambai seolah-olah di dalam air. Padahal ia berdiri di atas batu bundar yang mengambang di tengah kolam. Rambutnya panjang menyapu permukaan air. Tapi saat aku perhatikan, rambut itu bukan rambut ecup. Sisik tipis berkilau yang melilit dari kepala hingga ke tubuhnya. Matanya seperti mata ular, dan saat perempuan itu bicara, suaranya seperti dua suara sekaligus lembut dan mendesis. Kau datang dengan namamu yang sudah tertulis di tanah kami. Kau ingin kaya. Pak Darto menggigil. Ia tak bisa menjawab, tapi kepalanya mengangguk sendiri. Maka kau harus setia. Kaya hanya datang pada yang berani menggenggam dunia bawah. Lalu perempuan itu menyodorkan tangannya yang dingin dan licin ke arahnya. Di telapak tangan itu terukir bentuk ular melingkar, dan di dalamnya selembar kain merah dengan tulisan hitam yang tak bisa dibaca manusia. Aku disuruh tanda tangani dengan darahku di atas air. Aku potong jari sendiri, dan saat darahku menyentuh kain itu, air kolam bergolak pelan, dan suara desisan terdengar dari segala arah. Setelah itu, kolam berubah tenang. Perempuan itu tersenyum, lalu tenggelam perlahan ke dalam kabut. Dan saat Pak Darto sadar, ia sudah berdiri di tepi kebun dengan peta di tangannya, basah kuyup, dan ada sisik kecil menempel di telapak kakinya. Sejak malam itu, Ki Hyonmu datang, tapi juga suara desis di telinga, dan bayangan di ujung kamar, dan bau melati yang menyengat saat malam tiba. Aku pikir semua akan baik-baik saja, Pak, katanya, menatapku. Tapi ternyata aku sedang membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur. Pak Darto menunduk dalam ketika sampai di bagian ini. Suaranya mengecil, nyaris seperti berbisik kepada dirinya sendiri. Malam setelah aku tanda tangani perjanjian itu, dia datang ke rumah. Aku langsung menoleh padanya. Ia mengangguk pelan. Perempuan itu, putri berkebaya hijau. Dia muncul dari kamar mandi. Aku gak pernah dengar pintu terbuka, tapi tiba-tiba dia berdiri di ambang pintu, basah, tapi tidak meninggalkan jejak air. Pak Darto menarik napas panjang. Tangannya sedikit gemetar saat memegang gelas di meja. Aku kira itu mimpi, tapi aku bisa mencium bau melatinya. Kuat sekali. Dia mendekat, berjalan tanpa suara. Tumitnya seperti tak menyentuh lantai. Dan saat dia menatapku, matanya bukan mata manusia. Ia terdiam, lalu melanjutkan pelan. Matanya bersisik, pupilnya memanjang seperti ular. Tapi dia tersenyum. Wajahnya terlalu cantik untuk ditolak, terlalu memikat untuk ditakuti. Aku hanya bisa duduk diam, mendengarkan. Dia duduk di sampingku di ranjang, lalu bertanya, "Kau mau kaya?" Pak Darto menjawab lirih, "Aku sudah tanda tangan perjanjianmu." Lalu perempuan itu mendekat dan membisikkan sesuatu yang tak bisa ia ulangi. Telingaku panas waktu itu, tapi
Badanku dingin, seolah-olah aku sedang jatuh ke dasar air. Dia memelukku, tapi pelukannya aneh. Kulitnya lembut, tapi kadang berubah kasar. Kadang seperti sisik, kadang seperti lumpur. Ia memejamkan mata, dan nadanya semakin lirih. Setiap Jumat malam, dia datang. Kadang dari kamar mandi, kadang dari dalam lemari. Pernah aku lihat dia bangkit dari bawah ranjang. Tubuhku merinding. Tapi yang paling mengerikan, bukan saat dia datang. Pak Darto menatapku tajam. Matanya merah. Tapi saat dia marah, aku menelan ludah. Pernah suatu malam, aku lupa menyiapkan ruangan. Rumah gelap, listrik padam, dan aku ngantuk. Tidur duluan. Dia muncul dengan wajah hancur separuh. Sisik di wajahnya terkelupas. Giginya keluar seperti taring ular. Lidahnya bercabang. Dia mendesis keras di telingaku sampai telinga ini berdarah. Pak Darto memperlihatkan bagian belakang telinganya. Ada bekas luka kecil, seperti sayatan lama yang tak pernah sembuh. Sejak itu, aku tak pernah lupa. Setiap Jumat malam, aku bersihkan kamar, tabur bunga, bakar dupa, dan aku diam, menunggu. Aku menatapnya dengan ngeri, tak tahu harus percaya atau tapi dari sorot matanya aku tahu satu hal. Apapun yang ia temui di kolam itu bukan makhluk biasa. Ia menyebutnya putri, tapi apa yang tinggal bersamanya setiap malam adalah sesuatu yang jauh lebih tua dan lapar. Dia bilang tidak banyak yang dia minta, ujar Pak Darto malam itu, duduk dengan tubuh membungkuk seperti seseorang yang sedang menanggung beban berat di punggungnya. Dia bilang, aku nggak perlu sesajen ribet, nggak perlu puasa, nggak perlu sembahyang ke gunung atau laut. Yang dia minta cuma satu hal. Pak Darto mengangkat wajahnya. Mata merahnya menatap kosong. Setiap 9 bulan sekali, aku harus memberi dia pendamping. Aku terdiam, ingin bertanya lebih jauh, tapi lidahku keluh. Dia menyebutnya teman tidur. Seorang manusia, bukan keluarga, bukan kerabat, bukan orang yang ada hubungan darah. Dia bilang, laki-laki atau perempuan tak jadi soal, asal diserahkan secara utuh. Utuh? Maksudnya? Pak Darto menoleh pelan padaku dan menjawab tanpa suara. Ia hanya menggerakkan bibirnya. Masih hidup. Tubuhku langsung dingin. Dia yang akan ambil sendiri. Aku cuma perlu mengundang orang itu ke rumah, suruh menginap, biarkan malam berlalu. Pagi-pagi mereka akan hilang, dan aku harus pura-pura tidak tahu apa-apa. Suasana ruang tamu mendadak mencekam. Aku bisa mendengar detak jam dinding dan napasku sendiri. Aku kira aku kuat, Pak. Awalnya, aku kira aku bisa. Lagi pula, siapa yang peduli pada satu orang hilang di dunia yang penuh orang hilang? Tapi setelah yang pertama, mimpi. Wajahnya, dia duduk di sudut kamar. Tubuhnya pucat, matanya kosong. Dan di atasnya, ada bayangan perempuan itu, menjilati lehernya seperti ular. Pak Darto menggigit bibirnya sendiri hingga berdarah. Aku tanya, sampai kapan ini harus kulakukan? Tapi dia cuma tertawa. Katanya, selama aku ingin kaya, dia akan tetap datang. Selama aku tidak menyerahkan diri, maka aku harus serahkan orang lain. Ia menunduk lagi. Suaranya mengecil. Kalau aku menolak, maka akulah tumbalnya. Aku benar-benar tak tahu harus berkata apa. Di benakku, pertanyaan berputar-putar. Kenapa dia melakukan semua ini? Tapi jawabannya sederhana. Karena kemiskinan bisa membuat orang buta, dan putus asa bisa membuat orang menawarkan jiwanya sendiri. Asal perut kenyang, Pak Darto menghembuskan napas panjang. Seperti orang yang kelelahan, uang memang datang. Banyak, aku bisa beli mobil, bisa renovasi rumah, bisa makan enak tiap hari. Tapi malam-malamku jadi milik dia. Dan 9 bulan sekali, aku harus menyerahkan seseorang. Aku bahkan punya pengingatnya, katanya pelan. Setiap tanggal tertentu, darah keluar dari hidungku. Itu tandanya waktu sudah dekat. Aku merinding. Ia menyentuh dadanya. Aku merasa aku mulai bukan manusia lagi. Kadang aku lihat tanganku, dan seperti ada sisik halus muncul, tapi hilang kalau aku berkaca. Aku memejamkan mata, tak tahan membayangkan apa yang awalnya tampak seperti kekayaan, perlahan berubah jadi kutukan. Karena setiap rupiah yang didapatkan Pak Darto
dibayar dengan nyawa manusia. Dan kini, waktu itu sudah dekat lagi. Pak Darto duduk diam cukup lama. Sebelum melanjutkan, suaranya terdengar seperti menggali kembali lubang kubur yang ia gali sendiri dalam, gelap, dan penuh penyesalan. Malam itu, aku berdiri di tepi kolam berkabut, memegang gulungan kain merah yang dia berikan, katanya. Tulisan di atas kain itu seperti huruf, tapi bukan huruf manusia, seolah hidup, bergerak seperti cacing kecil. Ia menelan ludah. Putri Silioman itu berdiri di tengah kolam, di atas batu bundar yang mengambang. Dia menyodorkan pisau kecil gagangnya dari tulang. Bilahnya, dari batu hitam, tulis namamu, dan tanda tanganilah janji ini, dengan darahmu sendiri, katanya. Aku menggigil, tapi Pak Darto meneruskan dengan mata kosong. Aku potong ujung jari manisku, darahnya langsung menetes ke air. Tapi anehnya, air kolam tidak bergelombang. Tetesan itu seperti masuk ke dalam dimensi lain. Lalu, aku tulis namaku di atas kain merah itu, huruf demi huruf, pelan-pelan. Saat darah terakhir menempel pada huruf O di akhir namanya, sesuatu terjadi. Air kolam itu tiba-tiba memancarkan cahaya kehijauan. Kabut berputar seperti diputar angin, tapi tak terasa anginnya. Suara desisan muncul dari segala arah, dan perempuan itu tersenyum. Senyum yang sampai sekarang terus menghantuiku. Ia menggenggam dadanya erat. Sejak malam itu, hidupku berubah. Besok paginya, ada telepon dari bank. Katanya, ada transfer tak dikenal ke rekening lamaku puluhan juta rupiah. Siangnya, seorang makelar datang menawarkan tanah warisan almarhum ayah yang dulu katanya sudah dijual, tapi ternyata belum. Dan malamnya, salah satu temanku yang kaya mendadak menghubungi, minta kerja sama usaha. Semua datang dalam 3 hari, tanpa aku cari, tanpa aku susah payah. Tapi, bukan hanya itu, lemari rumahku mendadak penuh baju-baju mahal. Padahal aku nggak pernah beli. Jam tangan emas ada di meja, laci dapur terisi uang pecahan 100 ribuan dalam plastik hitam. Dan aku tak tahu siapa yang menaruh. Aku terdiam, takjub, sekaligus ngeri. Dari luar, hidupku tampak sempurna. Lanjutnya, tapi setiap malam, aku harus menyiapkan kamar untuknya, membakar bunga melati, menyiramkan air dari kolam itu ke lantai, dan menunggu dia datang. Dia tak pernah telat. Kadang datang lewat cermin, kadang lewat plafon. Pernah diam dari bawah tempat tidur sambil menyisir rambut panjangnya. Dan setiap kali dia muncul, aku harus biarkan dia masuk ke ranjangku. Tidak bicara, tidak menolak, tidak menyentuh balik. Karena kalau aku melawan, aku akan melihat wajah aslinya. Aku menggigit bibir. Aku pernah coba melawan sekali. Waktu bulan ketiga, aku coba kabur dari kamar, tapi pintu tak bisa dibuka. Dan saat aku menoleh, dia berdiri di sudut ruangan. Tubuhnya panjang seperti ular melingkar. Matanya membelah jadi 2, dan lidahnya meneteskan darah. Pak Darto mengusap wajahnya dengan tangan yang gemetar. Tapi setiap kali pagi datang, uang bertambah. Mobil baru datang. Tawaran bisnis datang. Seolah semua dibayar lunas. Aku berpikir, mungkin ini sepadan. Lalu ia menatapku lama. Tapi rasa takut itu gak pernah pergi. Karena setiap 9 bulan, dia datang dengan mata yang lebih merah. Dan bisiknya makin sering terdengar. Bahkan saat aku bangun, berikan satu lagi. Pak Darto mulai bicara dengan suara yang pelan dan tercekat. Seperti seseorang yang baru pulih dari mimpi buruk, tapi tahu malam nanti akan mengalaminya lagi. Setiap malam Jumat, aku gak pernah bisa tidur tenang. Katanya, karena sejak perjanjian itu, malam Jumat bukan lagi malam biasa. Dia menarik napas panjang. Tangannya menekan lutut, tubuhnya seperti mencoba tetap tegak. Di malam itu, aku selalu bermimpi. Tapi mimpinya terasa terlalu nyata. Terlalu hangat, terlalu lembab. Seolah-olah aku sedang benar-benar di sana. Dia memejamkan mata, lalu melanjutkan. Aku selalu bermimpi sedang tidur di atas kasur besar yang mengapung di tengah kolam. Di sampingku, ada seekor ular besar. Tubuhnya hijau keemasan, sisiknya berkilau, dan di atas kepalanya ada mahkota perak dengan batu hitam di tengahnya. Tubuhku bergidik. Ular itu tidak menggigit, tidak bergerak, tapi dia melilit tubuhku pelan,
seperti memelukku. Lidahnya menjulur perlahan, menyentuh wajahku. Tapi bukan dingin yang kurasakan, melainkan hangat dan menjijikkan. Pak Darto menoleh padaku, pelan, dan yang paling mengerikan, Pak. Dalam mimpiku, aku tidak takut. Justru aku merasa nyaman, seolah-olah aku sedang tidur dalam pelukan seseorang yang kucintai. Ia menghentikan kalimatnya, menelan ludah, lalu melanjutkan. Tapi, setiap bangun, aku selalu dalam keadaan basah. Bukan hanya keringat, tapi lendir. Seluruh tubuhku seperti habis direndam dalam lumpur licin yang bau melati dan amis, darah bercampur jadi satu. Sprayku basah, dingin, dan di ujung tempat tidur sering ada sisik panjang berkilau yang tertinggal. Sekali bahkan ada bekas lendir dari bawah kasur sampai ke lantai. Aku tak bisa berkata apa-apa. Cerita itu membuat perutku mual, dan itu terjadi hanya setiap malam Jumat. Lanjutnya, jam 2 lewat sedikit, selalu, kadang disertai suara desisan dari balik ventilasi kamar, atau dari dalam lemari, atau dari kamar mandi yang tertutup. Tapi air kerannya tiba-tiba mengalir sendiri. Puncaknya, ia berkata, pernah satu kali saat ia bangun dan melihat ke cermin, bayangannya bukan dirinya. Aku berdiri di depan kaca, tapi yang kulihat hanya wajahku sebagian. Sebelahnya, wajah perempuan dengan mata ular, senyum kecil di bibirnya, rambutnya menjuntai ke bahuku. Ia mengusap wajahnya sendiri, seolah ingin memastikan dirinya masih manusia. Sejak saat itu, aku tak pernah lagi menatap cermin terlalu lama, karena kadang aku bisa lihat dia berdiri tepat di belakangku. Pak Darto menggenggam tangan kirinya. Di sana, tampak garis tipis bekas luka lama, seperti sayatan yang sengaja dibuat melingkar. Dan setiap Jumat malam, suara itu kembali, des-des panjang, yang datang dari dalam dinding. Kadang satu, kadang dua, tapi makin lama, suaranya bertambah. Seperti banyak ular merayap di dalam rumah, menunggu perintah, dan bisikan itu pun terdengar lagi. Selalu sama, waktunya mendekat, waktunya memberi satu lagi. Pak Darto menghela napas panjang. Lama sekali, tatapannya menerawang ke lengget-lengget rumahku. Malam sudah larut, tapi hawa di dalam ruangan seperti makin dingin dan berat. Aku masih ingat wajahnya, katanya pelan. Supir rental dari Bandung, namanya Andi, umur sekitar 30. Ramah, banyak ngobrol di jalan. Waktu itu aku baru beli mobil bekas dari luar kota. Dia yang anterin. Ia menarik napas tajam. Awalnya dia nggak mau nginap, tapi hujan turun deras, dan waktu udah malam banget. Aku tawarin kamar di rumah. Aku bilang, cuma semalam, pagi-pagi dia bisa langsung pulang. Pak Darto menoleh padaku. Aku sebenarnya nggak niat, tapi hari itu, darah dari hidungku keluar. Tiba-tiba, padahal aku lagi sehat, dan bunga melati yang kutaruh di kamar mekar sendiri, penuh, wangi. Tanda-tanda itu sudah ia kenal. Sudah 3 bulan berlalu sejak penandatanganan, saatnya menyerahkan yang pertama, tidur di kamar tengah. Lanjutnya, aku sendiri tidur di ruang depan, pura-pura nonton TV. Tapi tengah malam, listrik mati, rumah jadi gelap total. Dan dari dalam kamar tengah, aku dengar suara desisan. Tubuhku merinding. Desis panjang, seperti napas ular besar dari lubang sumur. Lalu, suara pintu lemari terbuka, dan suara laki-laki terbangun, lalu senyap. Tak ada suara jeritan, tak ada suara langkah kabur, hanya hening yang menelan semua. Paginya, kata Pak Darto, kamar tengah kosong, spray rapi, bantal tidak bergeser. Tapi udara di dalam kamar dingin seperti kulkas, dan di lantai ada bekas sisik panjang melingkar dari pintu ke jendela. Andi hilang, nomor HP-nya tak bisa dihubungi, mobil rentalnya masih di parkiran, kuncinya ada di meja ruang tamu. Seolah ia menghilang begitu saja, tak ada jejak. Pak Darto melaporkan kehilangan itu secara formal, pura-pura khawatir. Tapi dalam hatinya, ia tahu pria itu sudah diambil 3 hari setelahnya. Katanya, uang masuk ke rekening 200 juta dari nomor rekening
yang gak dikenal. Lalu satu unit ruko di jalan protokol atas nama saya tiba-tiba disetujui tanpa saya pernah daftar. Tapi yang paling mengerikan bukan itu. Malam setelah Andi hilang, saat aku mau mandi, suara itu datang dari kamar mandi. Aku menatapnya. Pak Darto mengangguk. Suaranya, perempuan itu, ia berkata dengan tenang dari balik uap air. Dia memilih sendiri. Kau hanya membuka pintu. Pak Darto menelan ludah. Setiap kali aku ingat itu, aku muak dengan diriku sendiri. Tapi malam-malam setelah itu, aku juga takut. Dia datang dan bilang, aku menolak karena itu. Artinya, gantinya aku yang akan diambil. Ia menatapku. Matanya mulai basah. Kau tahu Pak, kadang aku dengar suara pria itu di rumah. Dia menangis pelan. Kadang memanggil ibunya. Kadang duduk di kamar tengah sambil menatap jendela. Tapi tidak pernah kulihat wujudnya. Hantu pertama dari tumbal yang ia serahkan. Dan sejak malam itu, Pak Darto tahu jalan pulangnya telah lenyap. Beberapa hari setelah supir rental itu hilang, aku dan beberapa tetangga mulai memperhatikan perubahan aneh. Di halaman belakang rumah kontrakan Pak Darto, tempat itu sebelumnya cuma tanah kosong yang ditumbuhi rumput liar dan ilalang kering. Tapi suatu pagi, kami melihat tanahnya digali, lalu ditutup kembali rapi, tapi tanpa batu nisan. Dan sejak hari itu, tak ada satupun rumput tumbuh di atasnya. Aku sempat bertanya pelan saat berpapasan dengannya di warung. Pak, gali apa di belakang rumah? Ia tersenyum tipis, cuma bersih-bersih, bikin lubang, resapan. Tapi malamnya, ia datang ke rumahku. Lagi-lagi dengan mata sembab dan wajah lebih pucat dari biasanya. Bukan lubang resapan, Pak, bisiknya. Itu makam. Aku tercekat. Makam. Pak Darto duduk perlahan, menunduk dalam. Saya nggak tahu jenazahnya ada di mana. Tapi dia, perempuan itu, bilang, kalau aku ingin semuanya tenang, harus disiapkan tempat. Kuburkan dia di halamanmu. Di situ rumah barunya, katanya. Aku merasa dingin di tengkuk. Jadi, aku gali tanah itu malam hari. Ukurannya segaris tubuh orang dewasa. Dalamnya 2 meter lebih. Lalu aku taburkan bunga melati. Gak ada mayat, gak ada kain kafan. Tapi saat aku ratakan tanahnya, aku dengar suara desis kecil dari bawah. Pak Darto menggigil saat bercerita. Tangannya gemetar waktu menyentuh dadanya. Kau tahu apa yang paling bikin aku gak bisa tidur, Pak? Bisiknya. Malam setelah kuburan itu jadi, aku bermimpi melihat supir itu. Wajahnya pucat, tapi dia tersenyum. Dia duduk di atas gundukan tanah itu, lalu bilang, terima kasih sudah kasih aku tempat. Dan setiap malam Jumat, aku lihat bayangannya berdiri di situ. Kadang jongkok, kadang memeluk lututnya. Tapi tak pernah pergi jauh. Cetang lain mulai curiga juga, karena kadang terdengar suara langkah dari halaman belakang. Padahal, tak ada siapa-siapa. Beberapa anak kecil yang main layangan lewat belakang, bilang pernah melihat Om duduk diam, kayak patung di tanah Pak Darto. Tapi yang paling menyeramkan, Pak Darto mengganti semua pagar belakang dengan kayu tinggi dan menutup bagian atasnya dengan seng. Sejak itu, halaman belakang seperti terlarang. Tak ada yang boleh masuk. Bahkan tetangga yang biasa bantu potong rumput pun tak pernah diizinkan lewat. Dan tanah itu tetap gundul. Tanpa rumput, tanpa nisan, tanpa suara, tapi tak pernah sepi. Pak Darto menatapku dengan wajah muram. Dia bilang, selama kuburannya tetap ada, aku akan aman. Tapi kalau lupa merawatnya atau berniat kabur, maka tanah itu akan terbuka. Dan bukan dia yang keluar tapi sesuatu yang lain. Tak lama setelah tanah di belakang rumah Pak Darto digali dan ditutup kembali, hal-hal aneh mulai terasa bagi kami, para tetangga. Bukan hanya aura rumahnya yang berubah jadi lebih dingin dan muram, tapi juga suara-suara yang tak bisa kami abaikan. Malam-malam, khususnya menjelang Jumat Kliwon, rumah Pak Darto seperti hidup sendiri. Dari balik dinding-dindingnya, kami sering mendengar desisan panjang, seperti napas makhluk melata. Tapi suara itu bukan datang dari atap, bukan juga dari sela jendela. Suara itu datang dari bawah lantai. Suatu malam, aku sempat terbangun karena suara itu lirih, panjang,
dan licin. Lalu terdengar gesekan seperti sisik besar diseret pelan di atas keramik. Druki, seperti sesuatu yang sedang melingkar dan bergerak, tapi tidak kelihatan. Pagi-paginya, Bu Nani, tetangga samping kanan rumah Pak Darto, cerita kalau kucing peliharaannya mendadak histeris dan main kokar-kekar lantai dapur, persis di dinding yang menempel ke rumah Pak Darto. Kucing saya kayak lihat sesuatu dari bawah, terus menjerit. Matanya kayak mau copot, katanya sambil gemetar. Tak hanya itu, aroma aneh pun mulai menyebar dari dalam rumahnya. Bau amis yang sangat kuat, seperti darah yang dibiarkan membusuk. Kadang baunya seperti bunga melati bercampur lumpur. Kadang seperti daging mentah yang dicampur air kolam tua. Kami pikir awalnya mungkin saluran air atau bangkai tikus. Tapi tukang servis yang coba diperiksa pun ogah masuk ke rumahnya. "Bukan tikus itu, Pak," kata salah satu tukang. "Ini bau, bukan dari makhluk biasa." Dari luar, rumah Pak Darto tampak makin rapi dan mewah. Tapi jendela-jendelanya selalu tertutup tirai tebal, tak pernah terbuka. Lampu-lampu depannya menyala terang, tapi anehnya tidak pernah menarik perhatian tamu. Kami juga mulai menyadari sesuatu yang mengganggu. Rumah itu tak pernah benar-benar diam. Setiap jam 2 malam, kami sering terbangun karena suara gesekan pelan dari lantai, seperti benda melingkar yang berpindah tempat perlahan. Lalu kadang disusul suara perempuan bersenandung lirih, seperti lagu daerah, tapi dengan nada yang terlalu dingin untuk disebut lagu manusia. Dan bau amis itu selalu muncul setelahnya. Beberapa dari kami mulai jarang keluar malam. Anak-anak dilarang main dekat rumah Pak Darto. Bahkan satpam komplek pernah bilang kamera CCTV sempat menangkap gerakan bayangan panjang merayap di dinding luar rumahnya. Tapi saat dicek, tak ada apapun di sana. Pak Darto, ia tetap ramah bila bertemu. Tapi tubuhnya makin kurus, matanya makin cekung, wajahnya seperti orang yang terus dihantui sesuatu, tapi terlalu takut untuk mengaku. Dan kami semua tahu, di bawah lantai rumah itu tidak tinggal diam. Pernikahan Pak Darto mengejutkan kami semua. Tak ada undangan, tak ada hajatan. Tahu-tahu saja, ia muncul di pagi hari dengan seorang perempuan muda di sampingnya. Kulitnya sangat putih, tubuhnya kurus tinggi, mengenakan kebaya hijau tua yang menempel seperti kulit kedua. Matanya sipit dan lesu, tapi menatap lurus ke depan, tanpa senyum, tanpa ekspresi. "Ini istri saya," kata Pak Darto pelan saat menyapa beberapa tetangga. Kami menyambut dengan basi-basi sidanya. Tapi setelah pertemuan singkat itu, tak ada satupun dari kami pernah melihat perempuan itu bicara. Sungguh, tidak sekalipun ia tak pernah keluar rumah, kecuali berdiri diam di jendela belakang saat sore menjelang. Bahkan Bu Nani yang rumahnya paling dekat mengaku belum pernah dengar suara napasnya, apalagi suaranya. Dia kalau berdiri tuh diam, kayak matanya kadang ngeliatin langit terus, tapi gak pernah noleh meski aku panggil, ujar Bu Nani waktu itu. Yang lebih aneh, sejak perempuan itu tinggal di rumah Pak Darto, suara desis dari lantai berubah jadi lebih sering. Kadang terdengar seperti dua suara sekaligus, beradu pelan dari dalam tanah. Kadang disertai suara seperti kaki telanjang menggesek lantai, tapi hanya terdengar bila seseorang berdiri cukup dekat dengan tembok rumah mereka. Suatu hari, aku beranikan diri menegur Pak Darto waktu ia belanja di warung. "Pak, istri baru Bapak jarang keluar ya?" Dia hanya tersenyum, tapi senyumnya dingin. "Dia bukan istri biasa, Pak," jawabnya pelan. "Dia pemberian." Aku terdiam. Setelah tumbal kedua, dia datang sendiri, berdiri di kamar saya. Tidak bicara, tidak bertanya, tapi setiap malam dia tidur di samping saya, dan setiap pagi dia menghilang. Tapi kini dia tidak pergi lagi. Aku tak tahu harus merespons bagaimana. Dia tak makan, tak bicara, tapi rumah ini jadi lebih dingin, lebih tenang, dan setiap uang dari rekening luar negeri itu masuk. Aku tahu itu karena dia. Aku mendadak merasa napasku sesak. Dan sejak itu, kami para tetangga mulai menghindari rumah Pak Darto. Ada yang mengaku melihat perempuan itu duduk di bawah pohon jambu belakang rumah, sendirian,
tanpa gerak, hingga larut malam. Ada pula yang bilang melihatnya menyisir rambut di kamar mandi. Tapi pantulan di cermin tak menunjukkan bayangan siapapun. Tapi yang membuat bulu kuduk bener-bener berdiri adalah saat anak kecil tetangga sebelah bilang, "Aku lihat istri Om Darto di tanah belakang. Dia lagi buka mulut, panjang banget, kayak ular." Sejak malam itu, anak itu demam tinggi seminggu penuh. Dan Pak Darto, ia tetap tinggal di rumah itu bersama istri yang tak pernah bicara, yang tak pernah berkedip, yang tak pernah benar-benar menjadi manusia. Kejadian itu membuat satu komplek mendadak panik. Namanya Dimas, anak tetangga kami yang baru berumur 6 tahun. Anak tunggal, ceria, banyak bicara. Malam itu, sekitar jam 8, ibunya kehilangan dia. Dimas terakhir terlihat sedang bermain di teras rumah dengan mobil-mobilan plastik, tapi dalam hitungan menit, anak itu menghilang. Dia nggak pernah main jauh, kata ibunya panik. Pagar depan belum sempat dibuka, tapi tiba-tiba dia ada. Seluruh warga langsung mencari. Lampu senter dinyalakan, semua lorong dan gang sempit disisir. Hingga tengah malam, tidak ada jejak. Bahkan CCTV pos Satpam tidak merekam pergerakan apapun. Tapi pagi harinya, sekitar pukul 5, Satpam kompleks yang sedang patroli menemukan Dimas duduk di halaman belakang rumah Pak Darto. Ia duduk diam, memeluk lutut, masih memakai baju tidur, tapi tubuhnya kotor seperti habis bermain tanah, dan yang paling menyeramkan, matanya tidak fokus. Bibirnya bergetar pelan, seperti terus menggumamkan sesuatu. Putri ular, cantik sekali, rambutnya panjang, matanya berkilau. Putri ular, cantik sekali. Ibunya langsung menangis dan membawanya pulang. Tapi Dimas tidak bereaksi, matanya tetap kosong. Dokter umum yang didatangkan malam itu bilang, anak itu tidak terluka, hanya terganggu mentalnya oleh sesuatu yang kuat secara psikologis. Tapi Komi tahu itu bukan sekadar gangguan mental. Saat beberapa warga mendekati halaman belakang rumah Pak Darto pagi itu, bau angus menyengat, bau bunga melati tercampur lumpur dan darah, dan tanah di tengah halaman terlihat basah seperti baru digali. Tapi tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda anak itu melangkah ke situ. Dan Pak Darto, ia berdiri di teras belakang, hanya memakai baju tidur tipis. Ia tidak berkata sepatah kata pun, hanya memandangi kami semua yang berdiri di balik pagar, dengan tatapan seperti orang yang sudah kehilangan bagian dari jiwanya. Sesiorong dari warga akhirnya berkata dengan lantang, "Kenapa anak itu bisa ada di halaman rumahmu, Pak Darto?" Ia hanya menjawab pelan, hampir tak terdengar, "Dia tak seharusnya masuk." Sejak hari itu, Dimas tidak pernah bisa menyebut nama Pak Darto. Setiap ditanya, ia hanya memeluk ibunya dan berkata pelan, "Jangan lihat matanya, Bu. Jangan lihat matanya." Dan malam-malam berikutnya, suara desisan makin sering terdengar. Tapi kini, disertai tawa kecil seorang anak. Samar, seperti datang dari balik tanah. Kami semua mulai sadar, sesuatu telah berubah. Apa yang dulu hanya milik Pak Darto, kini mulai menyentuh siapa saja yang terlalu dekat. Malam itu, hujan turun deras. Sekitar jam 11, pintu rumahku diketuk keras. Terburu-buru, saat kubuka, Pak Darto berdiri di sana. Kuyup wajahnya, pucat dan matanya merah, seperti tak tidur berhari-hari. Ia tak bicara sepatah kata pun, hanya masuk, duduk di lantai ruang tamu, dan menunduk lama. Suasana di sekeliling kami hening, kecuali suara air menetes dari bajunya yang basah, dan napasnya yang memburu. Lalu ia berkata dengan suara parau, "Tolong saya mau keluar dari ini semua." Aku hanya bisa menatapnya. Sudah cukup, saya nggak mau kasih tumbal lagi. Saya nggak mau lihat orang hilang. Saya nggak mau bangun di ranjang yang penuh lendir. Saya nggak kuat. Ia mulai menangis, bukan tangisan pelan, tapi tangisan pecah, seperti anak kecil yang kehilangan arah. Saya pikir ini akan mudah, cuma 9 bulan sekali, tapi ternyata setiap hari terasa seperti neraka. Rumah ini bukan rumah saya lagi. Hidup ini bukan milik saya lagi. Lalu ia menatapku dengan pandangan putus asa. "Pak, Bapak kenal Ustadz, dukun, siapa saja. Saya rela bayar berapapun
asal bisa lepas dari dia. Aku hanya menggeleng pelan, lalu bertanya, sudah pernah coba minta langsung padanya? Pak Darto terdiam sudah, katanya pelan. Minggu lalu, saya duduk di kamar, saya berdoa diam-diam. Saya bilang, saya nggak sanggup lagi. Saya mohon, dia biarkan saya pergi. Ia mengusap wajahnya yang basah. Entah karena hujan atau air mata. Dan malamnya, dia datang. Tapi bukan sendiri. Ada sesuatu bersamanya. Besar, hitam, tubuhnya seperti belut raksasa. Gak punya wajah, tapi punya suara. Dan dia bilang, tak ada pintu keluar, kecuali kau jadi pengganti. Aku merinding mendengar itu. Sejak malam itu, lanjutnya, aku mimpi tubuhku dililit, lidahku dihisap, aku dicekik, ditarik ke bawah kolam, tapi gak bisa mati. Bangun-bangun, mulutku penuh lumpur. Spray robek seperti dicakar sesuatu. Ia menggenggam lututnya. Aku gak tahan, Pak. Aku tahu, kalau aku gak kasih tumbal ketiga, maka giliranku yang dibawa. Lalu, ia menatapku. Dan saat itu, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya di wajah Pak Darto. Takut. Bukan takut pada kematian, tapi takut pada apa yang datang setelahnya. Bantu saya, Pak, sebelum saya gila, atau lebih buruk dari itu. Dan malam itu, aku tahu, perjanjian yang ia buat bukan hanya soal kekayaan, tapi soal penyerahan jiwa sedikit demi sedikit, sampai akhirnya tak tersisa apa-apa selain tubuh kosong yang dihuni. Sesuatu dari dasar dunia yang tak kelihatan. Malam itu adalah malam paling mencekam sejak Pak Darto pindah ke kontrakan itu. Hujan turun deras seperti langit membuang seluruh air yang dikandungnya. Petir menyambar berkali-kali, angin merobek-robek pohon jambu di belakang rumahnya. Tapi yang terjadi di dalam rumah Pak Darto jauh lebih mengerikan. Kami semua tahu, malam itu berbeda. Aku, Bu Nani, dan dua tetangga lainnya sedang berkumpul di rumahku, tepat di seberang rumah Pak Darto. Saat kilat menyambar, kami melihat sesuatu yang tidak mungkin salah lihat. Atap rumah Pak Darto yang sebelumnya tampak utuh bergoyang seperti diinjak dari dalam. Genteng berderak, dinding kamar belakang mengembun seperti napas dari makhluk besar. Lalu, terdengar suara dentuman dari lantai 2, seolah sesuatu melompat dari langit-langit dan dari sela genteng yang terbuka sedikit. Kami melihatnya, sosok besar melata panjang, licin, berkilau kehijauan. Tubuhnya tidak seperti ular biasa, lebih besar, lebih gemuk, dan matanya merah menyala. Ia menyusup ke celah atap rumah Pak Darto, pelan-pelan, dan menghilang ke dalam. Saat itu, Bu Nani langsung mundur, hampir menjatuhkan gelas. Ya Allah, itu apa? Bisiknya. Wajahnya pucat pasi. Rumah Pak Darto bergetar. Bukan karena gempa, tapi seperti diguncang dari dalam. Dinding ramah berderak. Jendela terbuka sendiri. Pintu depan membanting keras, lalu tertutup lagi. Dan dari dalam rumah itu, terdengar suara jeritan Pak Darto. Jeritan panjang, parau, penuh ketakutan. Tapi tak ada yang berani mendekat. Sampai tengah malam, kami hanya bisa mengintip dari balik tirai, menyaksikan cahaya aneh kehijauan menyala dari sela ventilasi rumahnya, diiringi suara desisan yang bukan satu tapi banyak, seperti ratusan ular mengelilingi rumah itu. Pukul 3 dini hari, semuanya kembali hening, lampu padam, tak ada suara. Hujan pun berhenti seperti tiba-tiba ditekan tombol. Pagi harinya, rumah Pak Darto tampak seperti biasa. Tapi ada bekas cakar panjang di dinding depan, seperti goresan 3 jari raksasa dari atas ke bawah. Genteng bergeser, dan bau amis menyebar dari celah pintu lebih menyengat dari biasanya. Dan Pak Darto, ia tak keluar rumah 2 hari penuh. Baru pada malam ketiga, ia datang lagi ke rumahku. Kali ini dengan tubuh gemetar, mata sembab, dan suara nyaris tak terdengar. Dia marah. Katanya pelan, dia tahu saya mau keluar. Dia bilang, saya tak boleh mengingkari janji kalau saya kabur. Bukan cuma saya yang diambil, tapi semua yang dekat dengan saya. Lalu ia menatapku tajam, termasuk Bapak. Hujan turun gerimis sore itu. Langit kelabu, udara lembab. Pak Darto datang lagi ke rumahku, tapi
Kali ini tidak duduk, ia hanya berdiri di ambang pintu. Wajahnya lebih kurus dari biasanya. Matanya cekung dan merah, seperti sudah bermalam-malam tak tidur. "Aku sudah nggak kuat," katanya lirih. Aku mempersilakannya masuk, tapi ia menolak. Tangannya gemetar, bajunya kusut, dan di lehernya tampak bekas merah panjang, seperti lilitan tali atau sisik yang terlalu keras membelit. 3 hari sebelum semuanya berakhir, ia sudah tahu waktunya hampir habis. "Kalau saya mati nanti," katanya tiba-tiba, "tolong, jangan kubur saya dekat air." Aku terdiam, tak paham maksudnya. Jangan dekat sungai, danau, sumur, bahkan jangan dekat kolam ikan. Kalau bisa, kubur saya di tanah paling kering, di bukit, di tempat yang jauh dari kabut, jauh dari nyanyian. Suaranya pecah, matanya mulai berkaca-kaca. Saya takut kalau mati, dia tetap cari saya. Dia bilang tubuh saya miliknya, bahkan setelah jiwa saya lepas. Sore itu juga, ia pulang ke rumah, mengunci diri di kamar. Tetangga sebelah mendengar suara tangisnya sampai lewat tengah malam. Isak pelan yang terputus-putus, kadang diselingi kata-kata aneh, seperti berdoa, atau mungkin mengulang perjanjian yang dulu ia buat. Keesokan paginya, rumah itu seperti kosong. Lampu-lampu padam, tirai ditutup rapat. Tak ada bau melati, tak ada suara desisan. Hening. Tapi 2 malam sebelum kecelakaan, kami melihat sesuatu yang aneh. Salah satu anak muda yang sedang lewat untuk antar paket mengaku melihat Pak Darto berdiri di tengah halaman belakang dalam keadaan telanjang dada dan tubuhnya bersisik. Dari jauh saya kira dia pakai jaket kulit, tapi pas mendekat, itu bukan jaket. Itu kulit dia, ada sisik kehijauan di punggung dan bahunya. Saat ditanya apa yang dilakukan Pak Darto, ia hanya menjawab. Dia berdiri diam, tatap ke langit. Mulutnya terbuka, seperti menelan udara, dari dalam rumah. Saya dengar suara perempuan bernyanyi. Setelah malam itu, Pak Darto tidak pernah lagi keluar rumah. Hingga hari ketiga, ia keluar membawa mobilnya. Ia menyetir sendirian, keluar kota, entah kemana. Tapi kami tahu ia sedang mencoba melarikan diri, dan kami juga tahu tidak ada tempat di mana ia bisa benar-benar bebas. Hari itu mendung, menggantung berat. Kabar tentang kecelakaan Pak Darto menyebar cepat di komplek kami, seperti percikan api di rumput kering. Pagi-pagi, sebuah mobil minibus ditemukan ringsek parah di perlintasan kereta antar kota, beberapa kilometer dari wilayah kami. Tubuh pengemudinya ditemukan dalam kondisi mengenaskan, terjepit di balik dashboard, leher patah, dan mata terbuka lebar, seolah menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Tepat sebelum ajalnya datang, mobil itu adalah mobil Pak Darto. Yang bikin geger, menurut saksi di lokasi, palang pintu perlintasan belum turun saat kecelakaan terjadi. Alarm baru berbunyi, dan belum ada kereta tampak di kejauhan. Tapi mobil Pak Darto meluncur kencang, dan tiba-tiba berhenti mendadak di tengah rel, lalu diam seolah sengaja menunggu ditabrak. Salah satu penjaga perlintasan berkata, "Saya sempat teriak-teriak, 'Pak,' saya lambaikan tangan, tapi mobil itu malah diem, gak gerak. Dan saya lihat sopirnya ngeliatin ke depan. Tatapannya kosong, tapi senyum, tipis banget, kayak orang ngeliat sesuatu yang indah, tapi menakutkan. Lalu, kereta datang, terlambat. Hanya beberapa detik, untuk menyelamatkan apapun. Menurut kabar dari seorang petugas medis, tidak ada bekas pengereman di rel, tidak ada tanda sopir panik, tidak ada upaya menyelamatkan diri, hanya keheningan dan pasrah. Tapi yang paling membuatku merinding, datang dari satu saksi yang duduk di warung dekat perlintasan. Sebelum kereta datang, saya lihat dari jendela, ada perempuan berdiri di tengah rel, kebaya hijau, rambut panjang banget. Dia senyum, terus ngelambai ke mobil itu. Tapi pas saya kedip, dia udah gak ada. Warga sekitar tak tahu siapa perempuan itu. Tak ada jasad lain yang ditemukan. Hanya satu korban, Pak Darto, dan tubuhnya. Saat dimandikan, kulit di bagian punggungnya mengelupas seperti sisik ikan. Ada pola aneh berbentuk lingkaran di dadanya. Dan yang membuat pemandi jenazah menangis histeris adalah lidahnya terjulur panjang, bercabang di ujung. Jenazah itu
akhirnya dikuburkan terburu-buru. Tapi keluarga dan tetangga berselisih soal lokasi pemakaman. Banyak yang menolak jika dikubur di dekat sumur, sungai, atau danau. Karena sebelum meninggal, ia sempat berkata, "Kalau saya dikubur dekat air, dia akan datang, dan saya akan bangkit. Tapi bukan lagi sebagai manusia." Dan kini, makamnya berdiri jauh di lereng bukit, di antara ladang yang kering dan sunyi, tanpa batu nisan. Hanya gundukan tanah merah dan bau melati yang kadang muncul. Sendiri saat malam Jumat tiba, semua orang yang hadir di pemakaman hari itu pasti akan mengingat kejadian itu seumur hidup mereka. Peti jenazah Pak Darto tiba di tempat pemakaman dengan dijaga ketat oleh pihak keluarga. Suasananya tegang, tidak ada bacaan tahlil, tidak ada isak tangis. Hanya gumaman doa yang dilafalkan dengan terbota-bota oleh beberapa orang yang berani mendekat. Dan permintaan aneh datang dari adik almarhum. Sebelum dimakamkan, peti harus dibuka terlebih dahulu. Disaksikan keluarga inti dan ketua RT. Alasannya sederhana untuk memastikan. Tapi ketika paku-paku peti mulai dicongkel dan tutup kayu dibuka perlahan, semua orang mundur, sebagian menjerit. Seorang ibu pingsan di tempat. Tidak ada tubuh di dalam. Tidak ada Pak Darto. Tidak ada jasad. Tidak ada kain kafan. Yang tersisa hanya genangan lendir kental yang berbau amis menyengat, gumpalan sisik basah kehijauan yang masih menempel di sisi peti, dan sehelai rambut panjang hitam terlipat seperti disengaja ditaruh di tengah. Ketua RT saat itu gemetar. "Ini bukan manusia," katanya. Peti itu pun langsung ditutup kembali dan dikuburkan malam itu juga, tanpa nama, tanpa doa, tanpa tanda. Bahkan tukang gali kubur menolak menyelesaikannya. Akhirnya, pihak keluarga sendiri yang menimbunnya dalam diam. Tapi, sejak hari itu, kejadian aneh mulai terjadi di sekitar komplek. Anak-anak sering melihat bayangan perempuan berkebaya hijau berdiri di bekas halaman rumah Pak Darto. Suara desisan dan gesekan sisik terdengar lagi dari balik rumah kosong itu. Dan yang paling mengerikan, beberapa warga melapor mimpi didatangi sosok Pak Darto dalam bentuk separuh manusia, separuh ular. Dalam mimpinya, ia hanya berkata, "Saya belum benar-benar mati. Saya hanya di bawah." Lebih dalam, rumah itu kini dibiarkan kosong. Tapi lampunya kadang menyala sendiri di malam hari. Tirainya bergoyang meski jendela tertutup. Dan dari sela ventilasi, kadang terdengar suara perempuan menyanyi, suara yang dingin, datar, dan bukan milik dunia ini. Terima kasih sudah menyimak kisah horor Perjanjian dengan Putri Siluman Ular sampai akhir. Kisah ini bukan sekadar cerita menyeramkan, tapi juga peringatan bahwa segala hal yang datang secara instan, terutama kekayaan yang disertai janji gaib, selalu menuntut bayaran yang lebih besar dari yang kita kira. Pak Darto bukan tokoh rekaan. Ia bisa saja adalah tetangga kita, teman lama kita, atau bahkan seseorang yang kini tengah berhadapan dengan penyesalan yang sama dan tidak tahu bagaimana cara keluar. Jika kalian mencium bau melati di malam hari, mendengar suara desis tanpa sumber, atau melihat bayangan berkebaya hijau yang melambai di mimpi, berdoalah. Jangan jawab dan jangan pernah ikut memandangi matanya.